Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Akuntansi. Video kali ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan UKK manual tahun 2022. Di sini kita lanjut ke dokumen transaksi 11. Di sini ada bukti kas masuk. Jadi masuknya ke cash receipt journal. Tanggal 13. Evidence numbernya BK03-BKM, kemudian description-nya diterima dari toko lavender, kemudian debitnya karena ini penerimaan kas dari piutang, jadi debitnya cash in bank dan dikreditnya account receivable. Kemudian karena di kredit ini ada account receivable atas nama toko lavender, maka kita akan pindahkan saldo account receivable ini ke subsidiary ledger account receivable untuk toko lavender. Tanggal 13. Description-nya 03-BKM. Referensinya CRJ strip 1 di kredit uangnya 228.112.500, maka balance-nya debit ketemu kredit dikurangi, jadi saldo piutangnya tinggal 274 juta sekian. Kemudian lanjut lagi ke dokumen transaksi 12. Di sini ada bukti kas masuk lagi dari toko Marvello untuk pelunasan piutangnya. Maka ini adalah pelunasan faktur juga. Bukti kas masuk ini kita catat ke cash receipt journal lagi. Cash receipt journal. Tanggalnya 14. Kemudian evidence-nya 04-BKM. Dengan description-nya toko Marvello, karena ini penerimaan kas, jadi debit cash in bank 203 juta sekian dan di kreditnya account receivable. Kemudian akun receivable saldo kredit ini kita akan posting ke subsidiary ledger account receivable atas nama toko Marvello. Kita cari toko Marvello, di sini ada tanggal 14 Desember. Description-nya 04-BKM. Referensinya CRJ strip 1 di kredit lagi 203.568.750, maka balance-nya 0 karena debit ketemu kredit jadi dikurangi. Kemudian kita lanjut lagi ke dokumen transaksi 13. Di sini ada faktur dari PT Jayatama kepada toko Marvello. Nah, karena kita sebagai akuntan PT Jayatama, pasangan kita toko Marvello berarti customer, maka ini adalah faktur penjualan. Terjadinya penjualan kredit, maka dicatat ke sales journal. Di sales journal ini tanggalnya diisi 15 Desember dengan invoice-nya adalah 72-PJ. Kemudian description-nya diisi toko Marvello. Di debit account receivable ini sebesar totalnya 224.700 sekian. Dan di kreditnya sales of merchandise sebesar jumlahnya yaitu 204 juta sekian. Kemudian masih di kredit ada VAT out sebesar PPN-nya 20 juta sekian. Kemudian karena ada account receivable di debit ini atas nama toko Marvello, maka akan kita posting juga ke subsidiary ledger account receivable untuk toko Marvello. Di sini tanggal 15. 72-PJ, referensinya SJ strip 1 dari sales journal halaman 1 di debit postingnya, maka balance-nya juga debit sejumlah yang diposting barusan yaitu 224 juta sekian.
Kemudian karena penjualan maka akan mengurangi persediaan barang kita. Untuk persediaan barang kita masuk atau catat ke inventory card. Untuk lemari pajang tipe 1 tanggal 15 72 PJ, descriptionnya sales, karena sales jadi diisi di out. Ada 14 unit untuk lemari pajang tipe 1 dengan harga ambil dari harga yang ada di balance yaitu Rp4.063.700. Totalnya dikalikan unit kali price. Kemudian di balance kita punya saldo 50, dijual 14, maka tinggal 36 dengan price-nya masih Rp4.063.700. Totalnya unit kali price. Kemudian kita catat lagi untuk lemari pajang tipe 2 tanggal 15 72 PJ, description-nya sales. Di out ada 15 unit untuk tipe 2, dijualnya 15 unit dengan harga yang ada di kartu persediaan 5.938.000 sekian. Sehingga balance-nya kita punya 50, kemudian dijual 15, jadi saldo tinggal 35 unit. Masih harga yang sama dan totalnya unit dikali price. Kemudian total yang keluar tanggal 15 ini, tipe 2 ditambah dengan tipe 1, kita akan catat ke general journal untuk mencatat harga pokok barang yang dijual. Di sini tanggal 15, 72 PJ. Kemudian deskripsinya di debit, cost of goods sold, dan di kreditnya merchandise inventory, uangnya sejumlah yang keluar atau yang ada di out pada tanggal 15 Desember untuk lemari pajang tipe 1 ditambah dengan lemari pajang tipe 2. Jadi total harga pokok produknya adalah 145 juta sekian. Kemudian lanjut lagi ke dokumen transaksi 14. Di sini ada bukti kas keluar kepada PT Dirama untuk pelunasan utang. Nah, ini adalah bukti kas keluar pembayaran faktur atau pelunasan utang dagang. Karena ini dibayarkan lebih dari periode diskon, maka tidak ada diskon, tidak dapat diskon kita. Dicatat di Cash Payment Journal tanggal 17 04-BKK, deskripsinya PT Dirama. Karena ini pelunasan faktur, maka debitnya account payable sejumlah 297 juta sekian dan di kreditnya cash in bank. Kemudian ada saldo account payable ini di debit, kita akan pindahkan atau posting ke subsidiary ledger account payable atas nama PT Dirama. Di sini tanggal 17 04-BKK, referensinya CPJ strip 1 dari Cash Payment Journal. Tadi di Cash Payment Journalnya di debit, jadi posting juga debit 297 juta sekian. Di saldonya atau di balance-nya ada saldo kredit, kemudian posting debit, jadi dikurangi. Jadi utang kita kepada PT Dirama habis atau lunas. Kemudian lanjut lagi ke dokumen transaksi 15. Di sini ada bukti kas keluar kepada PLN, PDAM, dan Telkom untuk pembayaran listrik, air, dan telepon bulan November. Nah, kita lihat untuk bulan November ini harusnya kita masuknya ke accrued expense karena utang beban, tapi saldo accrued expense ini dikredit hanya 31.250.000 dan 31 juta ini sudah habis untuk bayar gaji atau hutang gaji pada tanggal 1. Jadi transaksi 15 ini, bukti kas keluar ini yang 2.600.000 untuk bayar listrik air telepon masuknya ke akun telepon and electricity expense, jadi akun beban langsung. Kita catat ke Cash Payment Journal tanggal 19
B05-BKK dengan deskripsinya PLN, PDAM, dan Telkom. Di orders debit, akunnya langsung electricity, telepon, and water expense. Kemudian totalnya 2.625.000 dan di kreditnya pasti cash in bank 2.625.000 rupiah. Kemudian lanjut lagi dokumen transaksi 16. Dokumen transaksi 16 di sini ada faktur dari PT Dirama kepada PT Sahabat Jaya. Nah, kita sebagai PT Sahabat Jaya, pasangan kita PT Dirama adalah supplier, maka faktur ini adalah pembelian kredit. Untuk pembelian kredit kita catat di purchase journal tanggal 20, ini bukan 12 ya, jadi kebalik, tanggal 20 bulan 12 harusnya. Invoice numbernya 089-DR, descriptionnya PT Dirama, di debit merchandise inventory sebesar jumlahnya 186 juta sekian. Kemudian di debit masih VAT in sebesar PPN-nya. Kemudian di kreditnya account payable sebesar totalnya. Lalu karena di sini ada account payable saldo kredit untuk PT Dirama, maka kita catat juga di posting ke subsidiary ledger account payable tanggal 20 untuk PT Dirama 089-DR dengan referensinya PJ-1 di kredit 205 juta sekian, maka balance-nya kredit 205 juta sekian. Kemudian untuk pembelian maka menambah inventory, kita catat ke inventory card untuk lemari pajang tipe 1 tanggal 20 089-DR, descriptionnya purchase, kita catat in atau masuk, persediaan masuknya 24 unit untuk tipe 1 dengan harga 4.063.000, totalnya tinggal dikalikan unit dikali price. Kemudian di balance-nya kita punya 36, beli 24 jadi ada 60. Dan di total ini kita isikan total sebelumnya ditambah dengan total pembelian, hasilnya jumlah total. Kemudian di price-nya kita bagikan, total dibagi dengan unit. Kemudian catat juga untuk lemari pajang tipe 2 tanggal 20 089-DR purchase, keterangannya di in 15 unit dengan harga 5.942.500. Kemudian balance-nya kita punya 35, beli lagi 15, jadi ada saldo 50 unit. Kemudian totalnya kita isikan, total sebelumnya ditambah total pembelian, simpan di total balance. Kemudian untuk mengisi price di balance tinggal total dibagi dengan unit. Berikutnya lanjut lagi dokumen transaksi 17. Dokumen 17 ini ada bukti memorial kepada bagian keuangan untuk lakukan penghapusan piutang yang telah dicadangkan sebelumnya terhadap toko Berlan sebesar 50% dari saldo piutangnya karena kebangkrutan yang terjadi pada toko tersebut dan tidak bisa melunasi piutangnya. Nah, yang kita hapuskan adalah 50% dari saldo piutang toko Berlan. Untuk PT Jayatama, metode penghapusan piutangnya kita gunakan metode tidak langsung. Nah, karena metode tidak langsung berarti kita ambilnya dari allowance for doubtful debt. Jadi tidak langsung menjadi beban. Tapi kita sudah mencadangkan sebelumnya. Karena ini kita lihat untuk piutang toko Berlannya ada 15.400.000, maka 50%-nya adalah 7.700.000. Untuk bukti memorial ini kita akan catat di General Journal. General Journal tanggal 21.
01-BM, di debitnya adalah allowance for doubtful debt dan di kreditnya account receivable. Uangnya di debit dan di kredit adalah 50% dari 15.400.000, yaitu Rp7.700.000. Kemudian karena di sini ada account receivable di kredit untuk toko Berlan, maka kita posting ke subsidiary ledger account receivable atas nama toko Berlan. Tanggal 21/01/BM. Referensinya General Journal strip 1, di kredit 7.700.000, jadi balance-nya debit ketemu kredit dikurangi, saldonya tinggal 7.700.000. Kemudian lanjut lagi dokumen transaksi 18. Di sini ada nota debit kepada PT Dirama. Karena PT Dirama adalah supplier, maka nota debit ini adalah artinya retur pembelian. Untuk retur pembelian, di sini kita akan catat yang pertama masuknya ke inventory card. Di inventory card ini mencatat barang yang dikembalikan, jadi barang kita akan berkurang. Untuk lemari pajang tipe 1, tanggal 22 Desember 01-ND dengan description-nya purchase return. Karena purchase return kita catat di in tapi dengan tanda min atau kurung. Jadi min 2 untuk tipe 1 dengan waktu harga belinya yaitu 4.063.000. Kemudian di balance kita punya 60, dikembalikan lagi 2, berarti tinggal 58. Kemudian totalnya kita isi total sebelumnya dikurangi dengan total yang dikembalikan, jadi sisa persediaannya ada 235 juta dan price-nya kita bagi total dibagi unit. Kemudian catat juga untuk lemari pajang tipe 2 di tanggal 22 Desember 01-ND purchase return di in min 2 juga untuk harga 5.942.500. Kemudian di balance-nya kita punya 50, dikembalikan 2 jadi tinggal 48. Dan totalnya kita total balance dikurangi dengan total yang dikembalikan. Kemudian price-nya total dibagi dengan unit. Kemudian setelah itu kita catat ke General Journal. Mencatat pengurangan utang dan juga persediaannya tanggal 22 Desember 01-ND. Di debitnya adalah account payable karena return itu mengurangi utang kita. Kemudian di kreditnya merchandise inventory dan di kreditnya VAT in. Untuk uangnya ini bisa lihat di dokumen transaksi. Account payable sebesar jumlah totalnya yaitu 22.012.100. Merchandise inventory sebesar jumlahnya yaitu 20.011.000 dan di VAT in sebesar pajaknya. Kemudian karena di sini ada account payable di debit untuk PT Dirama, maka kita posting ke subsidiary ledger account payable PT Dirama tanggal 22, description-nya 01-ND. Kemudian referensinya General Journal strip 1, di debit uangnya sebesar totalnya tadi di account payable 22.012.100. Sehingga balance-nya di kreditnya dikurangi, jadi sisa utangnya tinggal 183 juta sekian.
Lanjut lagi kita ke dokumen transaksi 19. Di sini ada voucher kas kecil dibayarkan kepada Tuan Engkos untuk pembayaran perbaikan lantai toko yang rusak. Karena voucher kas kecil kita catat ke petty cash journal tanggal 23 invoice-nya 03/VKK, description-nya perbaikan lantai toko, di debit akunnya maintenance expense karena sudah dicatat di voucher kas kecilnya suruh dimasukkan ke maintenance expense, dan di kreditnya pasti petty cash. Kemudian lanjut lagi dokumen transaksi 20. Di sini ada faktur kepada toko Armida, berarti toko Armida adalah customer, artinya faktur ini adalah faktur penjualan atau penjualan kredit. Untuk penjualan kredit kita catat ke sales journal tanggal 24, invoice-nya 73/PJ, description-nya toko Armida, di debit account receivable sebesar totalnya yaitu 289 juta sekian. Kemudian di kreditnya adalah sales of merchandise sebesar jumlahnya. Kemudian di kredit masih VAT out sebesar PPN-nya. Kemudian karena account receivable di sini ada saldo debit untuk toko Armida, kita catat ke subsidiary ledger account receivable toko Armida tanggal 24 73/PJ, kemudian referensinya SJ strip 1, di debit uangnya 289 juta sekian, maka balance-nya debit 289 juta sekian. Kemudian karena penjualan ini pasti mengurangi barang atau persediaan, maka kita catat juga ke inventory card untuk lemari pajang tipe 1 tanggal 24 73/PJ, description-nya sales, di out atau keluar untuk tipe 1 adalah 20 unit dengan price-nya yang ada di balance yaitu 4.063.000 sekian, dan jadi totalnya unit dikali price. Kemudian di balance-nya kita punya 58 dikurangi 20, jadi ada saldo 38 unit. Kemudian untuk lemari pajang tipe 2 tanggal 24 73/PJ, description-nya sales, di out-nya ada 18 unit di out-nya dengan harga yang ada di balance yaitu 5.939.000 sekian. Kemudian di balance-nya kita punya 48, dijual 18, jadi sisa tinggal 30 unit. Harganya masih sama, kemudian total unit dikali price. Kemudian kita jumlahkan total keluar barang tanggal 24 untuk lemari pajang tipe 2 dan tipe 1. Kita catat ke general journal mencatat harga pokok barang yang dijual tanggal 24 73/PJ, debitnya akun cost of goods sold, di kreditnya merchandise inventory sebesar total tipe 1 ditambah tipe 2 yang keluar atau yang ada di out tanggal 24. Demikian untuk pembahasan dokumen 11-20. Kita akan lanjut ke video berikutnya untuk dokumen 21 sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.